Sudah, oke. Baik, nah kalau untuk hari ini kita akan membahas mengenai manfaat dari cocoa flavanolnya untuk kesehatan. Salah satu detoksifikasi ya. Nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Nah, Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung bertanya, bisa tentang penyakit yang lain juga boleh ya. Kemudian nanti jika Bapak Ibu yang ingin memberikan ceritanya atau kesaksiannya bisa berbicara di depan. Nah, namun saya minta kita tetap prokes ya Bu ya, tetap menggunakan masker selama acara ini berjalan. Oke, baik, kita langsung panggilkan saja ya dokter cantik kita, Dokter Winda. Kita berikan tepuk tangan. Wow, dokter kita tuh cantik, suaranya merdu, baik ya. Merdunya mau di-mention. Baik hati. Udah kayak Banyak apa ya? menabung ya dokter, tabungannya banyak ya. Amin. Amin kalau gitu mah amin banget ya. Paling Oke. kenceng aminnya. Silakan Oke. dokter. Thank you Diana. Selamat siang semua. Aduh, akhirnya ketemu lagi nih. Iya ya, banyak wajah-wajah baru nih hari ini. Oke. Berarti beberapa masih baru pertama kali ya, kayaknya ya. Oke, tapi sebelumnya udah pernah ikut Zoom? Sudah pernah juga. Oh, ada yang belum juga. Oke. Oke, hari ini saya mau bahas ya topik yang udah agak lama nih. Saya nggak bawa, tapi pengen saya bawa lagi. Soalnya ini suatu yang penting, terutama di kondisi sekarang. Ya, kondisi sekarang kita dengan Omikron yang lagi merebak, ternyata hal ini justru diperlukan. Ya, kenapa? Nanti kita bahas. Nah, apa itu yang dikata kalau kita ngomongin detox, kita ngomongin soal toksin, ya, racun. Dan katakan racun itu apa? Suatu substansi yang memiliki efek yang berbahaya pada sistem kehidupan kita. Nah, di sini termasuk ada seperti logam berat, terus juga biotoksin, dan juga industri kimia lainnya. Nah, proses detoksifikasi itu adalah proses untuk mengeluarkan atau menetralkan kualitas dari racun tersebut, dari kualitas racun dari suatu racun. Jadi supaya suatu racun itu tidak bersifat racun lagi dan tidak berbahaya buat tubuh kita ya. Nah, kalau kita ngomongin toksin, itu dia ada dua macam. Ya. Jadi toksin itu atau racun itu nggak cuma semata-mata dari luar aja, ya, atau exogenous toksin. Nah, exogenous toksin kan toksin yang dari luar. Itu contohnya adalah ada xenobiotik ya. Xenobiotik ini zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, bisa macam-macam. Ya, dari makanan bisa ya. Terus habis itu bisa juga dari polusi. Nah, polusi atau bahkan bisa dari obat-obatan. Karena kadang-kadang kita juga suka konsumsi obat-obatan kan? Nah, tapi ternyata teman-teman ada juga yang namanya endogenous toxin atau toksin yang justru dihasilkan dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi jangan salah ya, tubuh kita sendiri justru malah bisa menghasilkan toksin loh. Kapan dia menghasilkan toksin? Nah, di usus. Ya, di usus. Itu ada racun usus namanya. Biasanya menghasilkan ini ada bakteri. Kan kita suka ada bakteri ya. Bakteri baik, ada bakteri jahat ya. Terus juga kalau kita kebetulan punya parasit, jamur, itu bisa mengeluarkan racun ya. Terus juga hormon. Loh, hormon bukannya bagus dong? Ya bagus memang. Tapi kalau dia tidak seimbang, dia berlebihan, dia malah bisa menjadi toksin, bisa menjadi racun. Termasuk asam empedu. Asam empedu kita perlu nggak? Perlu. Untuk apa asam empedu? Ada yang tahu? Untuk memecah lemak, biar lemak bisa dimetabolisme. Tapi kalau berlebihan, itu pun bisa menjadi racun juga. Dan yang paling sering justru adalah sisa-sisa metabolisme. Jadi kalau kita ngomongin metabolisme, itu normal nggak dalam tubuh kita? Normal dah. Karena kan selalu tubuh kita setiap saat ya itu bermetabolisme. Kenapa? Karena untuk menghasilkan energi. Jadi energi kita tuh supaya bisa berjalan. Ini tubuh kita di dalam tubuh kita ini organ-organ kita itu bisa bekerja, ya. Jantung kita itu bisa berdenyut.
semuanya itu bisa bergerak, itu mereka membutuhkan tenaga, butuh bensin, energi. Nah, energinya itu hasil dari metabolisme. Nah, tapi untuk membentuk energi tersebut itu ada ampasnya, sisa-sisanya. Nah, sisa-sisanya ini adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas ini itu menjadi toksin yang nantinya termasuk dalam endogenous toksin ini ya, nanti bisa merusak tubuh kita. Nah, kalau organnya biasanya yang berperan dalam melakukan detoksifikasi ini utamanya adalah hati, liver ya. Tapi nggak cuma liver aja sebenarnya. Ada beberapa juga organ-organ lain yang berperan dalam saluran pembuangan. Jadi pertama di detox dulu sama hati, habis itu nanti hati yang akan mengeluarkan dari hati dikeluarkan melalui jalur-jalur lain seperti contohnya bisa lewat ginjal. Kalau lewat ginjal nanti ini jadi ke urin. Ya, atau saluran pencernaan nanti jadi ke feses ya, BAB, atau lewat kulit nanti bisa jadi keringat, atau lewat paru-paru nanti dikeluarkan lewat pernafasan ya. Nah, di sini biasanya ada beberapa toksin atau racun yang itu otomatis dia keluar. Jadi kalau di dalam tubuh kita langsung keluar begitu aja. Nah, tapi ada beberapa toksin yang nggak bisa langsung keluar begitu aja. Dia harus dirubah dulu molekulnya, baru bisa dikeluarkan, gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi kegagalan, teman-teman. Kalau langsung keluar, aman-aman aja, nggak numpuk. Nah, yang dirubah ini yang jadi masalah. Karena kalau proses detoksifikasinya kita nggak bagus, itu justru toksin kita cenderung mengendap di dalam tubuh. Namanya kalau racun mengendap di dalam tubuh, akhirnya kita bisa jadi keracunan. Ya, cuman bukan keracunan yang kayak kita keracunan obat ya, atau keracunan bahan kimia. Kalau kita keracunan bahan kimia, itu kan kondisinya kan mendadak. Tiba-tiba jumlah racunnya tinggi. Nah, ini bayangkan, itu dia nggak langsung tinggi, tapi sedikit demi sedikit bertambah. Akibatnya apa? Kita nggak ngerasain. Ternyata racun di dalam tubuh kita sudah terlalu banyak ya. Dan ini tahu nggak tempat penyimpanannya di mana? Di lemak. Di lemak. Makanya semakin tinggi kadar lemak di dalam tubuh kita, maka akan semakin banyak tempat penyimpanan toksin. Ibu kenapa langsung tarik nafas? Waduh, ya, Ibu sepertinya ada banyak nih laci-lacinya ya, laci tempat nyimpen racun ya, hati-hati ya, gitu ya. Nah, tanda-tanda yang kita punya gejala detoksifikasi yang buruk, kita susah mencerna lemak, sehingga lemak itu cenderung disimpan, tidak termetabolisme. Makanya biasanya identiknya orang yang detoksifikasinya buruk justru berat badannya berlebih. Ya. Terus juga bau mulut, jerawatan, ya. Bisa juga kalau lagi PMS tuh bawaannya kram terus, sakit banget yang bisa sampai pingsan-pingsan. Kan suka ada beberapa kayak gitu ya. Terus juga hipoglikemi, jadi malah gula darahnya rendah. Jadi gampang pingsan, gampang lemes, ya. Banyak alergi, ya, alergi debu, alergi apa lagi yang biasanya tuh sering tuh, alergi dingin, ya, alergi lingkungan. Itu sebenarnya termasuk salah satu ciri detoksifikasi kita jelek. Terus juga banyak ruam kulitnya, ya, kulitnya tuh nggak bersih gitu, ya. Jadi ibaratnya mungkin banyak koreng, ibaratnya kan. Seperti itu ya, dan sulit menurunkan berat badan. Nah, ini sering banyak nih yang kayak gini ya. Mau diet, tapi saya susah banget dok, nggak turun-turun. Nah, jangan-jangan detoksifikasinya jelek, makanya susah turunin berat badan ya. Nah, kalau di dalam tubuh kita normalnya itu kita punya dua sistem dalam sistem detoksifikasi ya. Ada namanya detoksifikasi xenobiotik dan ada namanya detoksifikasi antioksidan.
Kalau xenobiotik ini itu dia versi kayak bisa dibilang bukan tahap pertama juga ya. Cuma memang mayoritas yang normal, yang standar di dalam tubuh kita itu detoksifikasinya detoksifikasi xenobiotik ini. Jadi dia nanti akan kerjanya itu menghancurkan zat-zat kimia dan logam berbahaya yang dapatnya dari makanan, dari air, dari udara ya. Dia lebih ke menetralkan. Jadi supaya ini racunnya itu kualitas racunnya jadi netral. Jadi walaupun nih dia ada logamnya, logam yang berbahaya, tapi sudah tidak berbahaya lagi statusnya. Ya, di sini dia prosesnya itu melibatkan enzim ya, secara enzimatik. Nah, ini tahapannya, dia ada 2 tahap. Jadi pada saat nanti di dalam tubuh kita ada si toksinnya tadi itu akan ada terjadi reaksi oksidasi, reduksi, dan asetilasi. Proses ini itu lebih ke tadi ya, menurunkan efek toksiknya supaya nggak terlalu beracun banget. Terus habis itu nanti dia dirubah supaya bisa larut air. Nah, nanti setelah dia larut air baru masuk ke tahap 2, yaitu konjugasi. Dilarutkan ke dalam air dan bisa baru dibawa keluar dari dalam tubuh. Nanti itulah nanti urin, lewat keringat ya. Seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan dengan detoksifikasi xenobiotik ini itu kalau dari faktor lingkungan itu bisa merokok. Ya, merokok masih bisa dinetralisir dengan detoksifikasi xenobiotik. Obat-obatan, herbisida, pestisida, ya, pelarut organik, BTM, dan juga bahkan efek samping dari pembakaran daging. Ya, kayak bakar-bakar sate, ya, itu masih bisa dihandle sama yang xenobiotik, yang standar enzim dari dalam tubuh. Atau dari dalam tubuh sendiri. Tadi kan kita ada toksin yang dihasilkan tubuh kan? Lebih ke hormon-hormon. Hormon androgen, hormon estrogen, terus juga steroid lain, asam empedu, ya, dan juga bahan kimia sekuler lain itu masih bisa dihandle sama si xenobiotik. Tapi nggak semua bisa dihandle dengan xenobiotik. Ada beberapa yang harus dihandle dengan detoksifikasi antioksidan. Nah, ini kan tadi itu dia harusnya bisa ditekan ya. Jadi kalau ada racunnya dinetralisir, habis itu dilarutkan ke dalam air, dikeluarkan. Tapi nggak semua bisa dinetralisir. Ya, ada beberapa racun itu yang memang harus dia tuh sifatnya itu reaktif terhadap oksigen. Jadi pada saat si racun ini kena berikatan dengan oksigen, dia tuh nggak bisa lepas dan sulit dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, di sini proses detoksifikasi antioksidan ini dia lebih ke menghancurkan ikatan tersebut supaya si toksinnya ini bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Inilah biasa kita sebut radikal bebas, ya, yang reaktif terhadap oksigen ini. Nah, ini biasa didapatkan juga termasuk merokok. Jadi merokok itu sebagian bisa dihandle dengan xenobiotik, sebagian lagi nggak cukup hanya dengan xenobiotik aja, harus dengan antioksidan juga, termasuk juga polusi. Dan yang paling sering kita sepelekan justru adalah sisa metabolisme. Kalau umpamanya rokok, oh saya nggak merokok kok dok, berarti saya cukup dong detoksifikasi xenobiotik aja? Belum tentu. Tapi saya jarang loh dok keluar, ya saya tuh jarang terpapar dengan polusi. Saya juga tinggalnya tuh di puncak, jadi kan udaranya bersih. Terus habis itu saya juga jarang keluar, ya saya jarang dok kepapar sama polusi. Jadi saya cukup dong detoksifikasi xenobiotik aja? Belum tentu. Kenapa? Karena ada ini. Metabolisme. Sisa metabolisme itu justru tadi ampasnya itu menghasilkan radikal bebas. Sedangkan apakah kita bisa menghindari metabolisme? Gak bisa. Kapan kita bisa menghindari metabolisme? Pada saat kita mati. Berarti mati dulu dong. Ya kan? Gak gitu juga lah ya. Kan kita pengennya hidup, umur panjang. Berarti kenapa? Artinya kita sangat memerlukan detoksifikasi antioksidan ini. Ya, makanya kalau ditanya apa sebenarnya yang paling penting? Antioksidan, karena ada hal yang tidak bisa dihandle hanya dengan yang alami-alami aja. Ya, nah apa aja elemen-elemen yang bisa mereduksi radikal bebas? Bisa dengan enzimatis antioksidan yang spesifik, bisa juga antioksidan dari makanan, dari
internal dari yang dihasilkan dari tubuh kita juga bisa, atau bisa juga kita bisa konsumsi fitokimia yang punya sifat antioksidan, yaitu yang mengandung senyawa flavonoid dan terpenoid. Nah, ini sumber-sumber radikal bebas tadi ya yang saya bilang ya, yang bisa dikendalikan oleh sistem detoksifikasi antioksidan, tidak hanya yang bisa dihandle sama xenobiotik. Selain itu, merokok bisa radiasi UV. Radiasi UV. Tadi bisa nggak dia di xenobiotik? Nggak bisa. Sedangkan kita pasti kena matahari, ya kan? Terus juga ozon. Nggak bisa dihandle dengan xenobiotik. Produk pembakaran masih bisa, obat-obatan masih bisa. Yang dari dalam tubuh, metabolisme, respirasi energi tidak bisa dihandle sama xenobiotik. Makan. Anda semakin banyak makan, semakin banyak menghasilkan radikal bebas. Tahu nggak? Why? Karena semakin kita banyak makan, maka tubuh kita harus bermetabolisme lebih banyak untuk mengolah makanan yang masuk. Otomatis semakin banyak bermetabolisme, maka semakin banyak radikal bebasnya. Sama halnya juga pada saat kita berolahraga. Olahraga bagus atau enggak? Bagus. Tapi tahu nggak, semakin tinggi kita berolahraga, metabolisme kita semakin meningkat. Akibatnya radikal bebas kita justru malah makin tinggi. Makanya kenapa banyak kejadian atlet. Kalau udah ngomongin atlet, pasti olahraganya, wah, gak usah ditanya, paling rajin. Hidupnya hanya untuk berolahraga, ya kan? Tapi pernah perhatiin nggak, mereka kalau makannya, nutrisinya, fokusnya pada apa biasanya? Protein. Supaya apa? Untuk metabolisme. Itu yang sering sekali mereka lupakan. Makanya kenapa banyak kejadian atlet masih muda tiba-tiba serangan jantung. Atlet olahraga bagus, makannya bagus, kanker. Kok bisa? Dari mana datangnya? Karena itu, ya, lupa, hanya terfokus pada peningkatan metabolisme, tidak diimbangi dengan pembersihan sampahnya. Nah, sampahnya ini padahal harus dibersihkan juga, yaitu apa tadi? Dinetralisir dengan detoksifikasi antioksidan. Makanya kita lihat deh atlet-atlet, emang ada yang suruh minum vitamin? Gak ada. Suruh salahin minumnya protein terus kan? Tapi nggak ada disuruh minum vitamin kayak minum antioksidan, nggak ada. Vitamin tapi jarang. Tetap utamanya protein. Vitamin paling vitamin apa? Hanya vitamin D karena untuk support tulangnya. Hanya itu. Tapi bukan tujuannya untuk sebagai antioksidannya. Makanya no wonder ya, tiba-tiba lagi olahraga serangan jantung. Gak heran ya. Nah, memperkenalkan cocoa flavanol original dan sweet dan juga flavanol DTM with allerginam yang masih diambil dari ekstrak biji kakao yang mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, ini dia soal antioksidan ya. Dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, di sini kadar flavanol yang tinggi pada koko itu sudah terbukti sangat baik untuk sirkulasi darah ya, kardiovaskular. Jadi kalau kita konsumsi ini dalam jangka pendek, estimasi sekitar 2 jaman itu sudah mulai terjadi dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, tapi kalau kita rutin konsumsinya, kita tidak hanya mendapatkan manfaat elastisitas tersebut, tapi juga kita bisa mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi untuk mendapatkan manfaat ini juga nggak gampang. Ada metode khusus supaya flavanolnya nggak rusak. Ini rusak mulu deh. Selalu. Ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal flavonoid, ya nggak apa-apa lah ya, nggak usah baca, lihat saya aja kalau bagian itu ya. Nah, jadi flavonoid
uniknya di sini flavonoid pada kokoa itu, terutama katekin dan epikatekinnya, itu tuh dia justru adanya pada molekul yang panjang. Dimana biasanya kalau pada sumber-sumber lain itu dia justru ada yang pada pendek. Karena dia adanya di molekul yang panjang, sehingga dia punya tangannya banyak. Dengan banyaknya tangannya ini, dia bisa berikatan dengan radikal bebas dan logam-logam berat lebih banyak. Nah, jadi kemampuan dia sebagai antioksidan jadi jauh lebih tinggi dan lebih efektif. Selain memang dia secara jumlah banyak, dan karena tangannya juga banyak juga, sehingga bisa menyerap lebih banyak radikal bebas dan logam berbahaya. Nah, selain flavano, ada L-arginine juga. Kalau L-arginine ini dia lebih kepada asam amino esensial ya. Dia lebih untuk metabolisme tubuh, ya, metabolisme protein. Tapi karena dia esensial, itu kalau tubuh kita lagi perlu L-arginine ini, dia nggak bisa produksi sendiri, sehingga butuh asupan yang dari luar. Biasanya diambil dari mana? Paling sering itu dari daging merah, daging putih ya, daging ayam, terus juga daging ikan juga bisa, atau produk-produk olahan susu, atau umpamanya yang nggak bisa makan daging, bisa dari yang biji-bijian, ya, gandum utuh, kacang kedelai, ataupun kacang-kacang lainnya. Nah, yang unik dari arginine ini, dia itu tidak hanya sekedar asam amino yang untuk memproduksi protein, tapi dia sendiri ternyata tuh kalau diperlukan bisa berubah menjadi nitric oxide. Gunanya apa nitric oxide? Nitric oxide inilah nanti teman-teman yang berperan dalam membuka kita punya pembuluh darah. Kasus ini bisa sangat berguna sekali buat teman-teman yang punya pembuluh darah itu udah terlalu rusak. Kalau flavanol itu dia memang fungsinya adalah untuk merangsang endotelium atau pembuluh darah kita untuk memproduksi nitric oxide, sehingga nanti nitric oxide-nya yang bikin pembuluh darahnya elastis. Tapi sometimes karena sudah terlalu rusak kita punya pembuluh darah, distimulasi pun dia nggak sanggup memproduksi nitric oxide ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu bisa digantikan sementara oleh arginine. Nah, arginine lah nanti yang akan berubah menjadi nitric oxide, supaya setidaknya untuk sementara tetap masih bisa dibuka dulu nih pembuluh darahnya. Sambilan nanti kita punya pembuluh darah endoteliumnya itu diperbaiki sampai bisa memproduksi nitric oxide-nya sendiri. Nah, selain itu juga arginine juga dia bisa merangsang ya pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan kalau untuk anak-anak, hormon insulin untuk yang diabetes, ataupun senyawa-senyawa kimia lainnya. Kalau untuk metode ekstraksinya sendiri, ini dari produsen kita itu Berkel Baut di Swiss, itu sudah dipatenkan metode yang digunakan. Jadi tidak sama dengan coklat-coklat yang pada umumnya kita makan. Coklat-coklat yang enak-enak itu ya, yang manis-manis ya segala macam. Coklat enak itu beda metodenya dengan coklat sehat kita ini. Nah, coklat sehat kita ini itu memang terfokus adalah untuk menjaga kadar flavanolnya tetap tinggi, karena memang fungsinya adalah terutama untuk kesehatan. Dan metode mereka ini sudah dipatenkan karena sudah terbukti juga dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alamiah. Dan ini hanya mereka di dunia yang bisa melakukan itu. Tidak ada pabrik lain atau PT lain atau siapapun yang lain yang bisa menggunakan metode ini ya. Lalu juga sudah ada studi klinisnya juga ya. Di sini bagus untuk yang pengen detox ya. Karena tadi detox seringkali gagal kalau kita punya kadar lemak yang tinggi di dalam tubuh. Berarti yang harus kita gunakan apa? Harus kita lakukan apa? Kurangi kadar lemaknya. Nah, dari hasil studi klinis ini bahkan sudah dipatenkan kalau ekstraksi kokoa ya atau kokoa flavanol ini itu bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan metabolisme lemak. Jadi lemak itu tidak lagi disimpan tapi dibakar. Makanya kalau mungkin teman-teman ya yang mungkin ada yang pernah melakukan detoksifikasi, ada nggak? Ikut program detoksifikasi? Nah, kalau mungkin pernah dengar ya, orang kalau yang melakukan program detox itu identik dengan pasti nanti habis itu selesai program badannya jadi menurun. Kenapa demikian? Karena tadi program dalam kita melakukan detoksifikasi, pertama untuk ngeluarin toksin, apa yang kita harus lakukan?
bongkar dulu lacinya, keluarin dulu dari lacinya, baru bisa kita buang, ya kan? Makanya gimana kita membongkar lacinya? Harus kita hancurin. Lacinya apa? Lemak. Makanya kenapa lemaknya harus dibakar dulu supaya apa? Toksin yang tersimpan di dalam lemak selama ini itu bisa keluar ke pembuluh darah, baru nanti dia bisa dibuang. Kalau dia disimpan, dia gimana mau ngeluarin? Kan nggak bisa tembus. Ini saya ada lemaknya nih di tangan nih, nanti langsung dari sini keluar apa toksinnya, nggak mungkin ya, nggak gitu. Dari si lemak ini itu harus dipecahkan dulu supaya simpanan toksinnya bisa terlepas, ikut aliran darah, baru bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Tergantung nanti jalurnya mau lewat mana, lewat urin kah, lewat feses kah, lewat keringat kah, atau lewat pernafasan, ya. Dan ini dengan konsumsi kokooflavanol itu bisa meningkatkan pemecahan lemak tadi, sehingga makanya kadang-kadang mungkin ada juga yang punya pengalaman ya, konsumsi kokooflavanol di awal apalagi itu mengalami yang namanya reaksi-reaksi detoksifikasi. Ada nggak? Ada kan? Pusing ya, karena itu tadi ada terjadi proses pemecahan lemaknya tadi. Pada saat proses pemecahan lemaknya itu tadi toksin yang tersimpan itu mendadak tiba-tiba tinggi di pembuluh darah karena baru dirilis, ya kan? Maka pada saat dia tinggi, kita tuh mengalami yang namanya fase seperti keracunan. Malah jadi pusing, ada yang jadi lemas, ada macam-macam lah tergantung. Tapi it's okay, gak apa-apa, itu lagi dilepas, lagi mau dikeluarkan. Nah kalau seperti itu apa? Lanjutin aja Bu, ya lanjutin aja supaya benar-benar bisa bersih tubuhnya dari toksin-toksin, ya. Nah lalu kita juga sudah ada scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini tuh seperti BPOM-nya Eropa ya, dia otoritas keamanan pangan Eropa. Nah EFSA itu bahkan sudah bisa mengakui dan sudah bisa menerima klaim dari manfaat produk kita, karena memang sudah banyak sekali penelitian-penelitiannya ya, sehingga kokooflavanol ini sudah bisa diklaim dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Nah, jadi untuk konsumsinya itu yang flavanol original dan sweet itu bisa konsumsi 3-5 gram sehari sesuai dengan kebutuhan. Cuman kalau mungkin nih teman-teman, saya mau coba program detoksifikasi nih dok. Nah kalau memang lagi mau program detoksifikasi bisa dosisnya dibuat lebih tinggi. Ya, lebih tinggi biasanya mulai dari 10 gram setiap hari. Nanti kalau sudah selesai proses detoksifikasinya baru balik ke dosis standar ya, atau mau tetap diteruskan ya terserah aja sih ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Atau bisa juga konsumsinya flavanol DTM with L-arginine. Nah, kalau ini dosisnya itu 1 saset per hari bisa buat maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Terima kasih. Terima